Rutan Salemba maupun kepolisian hingga kini terus melakukan pengejaran terhadap 7 tahanan dan narapidana yang kabur pada Selasa 12 November lalu. Salah satu tahanan yang kabur adalah Bandar Narkoba Jaringan Indonesia Malaysia. Inilah sosok Murtala Ilyas Gombong alias Bandar Narkoba Jaringan Malaysia yang menyelundupkan sabu-sabu seberat 110 kg ke Indonesia. Ia diketahui memiliki gudang penyimpanan di Medan, Sumatera Utara. Aksinya pun terhenti setelah ditangkap pada 2016 lalu. Ia kemudian divonis hukuman 19 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Birun, Aceh. Murtala pun lantas banding dan kemudian vonisnya dipangkas oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjadi hanya 4 tahun penjara. Ia kemudian ditangkap kembali pada awal Maret 2024 karena terbukti mengoperasikan jaringan narkoba bersama 6 rekannya. Pasca kaburnya 7 tahanan dan narapidana, tim Inafis Polres Metro Jakarta Pusat, tim Reserse Kriminal Polsek Cempaka Putih, serta BNN melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Olah TKP ini dilakukan untuk membaca jalur pelarian ke-7 tahanan narkoba, mulai dari teralis jendela yang dijebol hingga ke gorong-gorong saluran air yang dirusak. Selain Bandar Narkoba Murtala Ilyas, terdapat 6 tahanan dan napi narkoba yang turut pula kabur melalui gorong-gorong rutan. Berikut kami tampilkan identitas ke-7 tahanan dan narapidana tersebut, dan bagi Anda yang melihat para tahanan di lingkungan sekitar Anda harap segera melaporkan ke aparat kepolisian maupun pihak berwenang terdekat. Kita perbarui informasi terkait pengejaran 7 tahanan dan narapidana narkoba yang kabur dari Rutan Salemba. Sudah ada jurnalis PTV Teguh Adi di sana. Selamat siang, Teguh. Komisi 13 DPR RI hari ini melakukan sidak ke Rutan Salemba pagi ini. Apakah sudah ada keterangan terkait dengan hasil sidak yang kemudian dilakukan? Apa saja yang hendak diperiksa dan juga dicek oleh DPR dalam sidak kali ini? Selamat siang Didit dan pemirsa BTV. Betul, tadi pantauan saya sekitar pukul 9:09 Komisi 13 DPR RI Willy Aditya ini mengunjungi Rutan Salemba kelas 1 yang berada di Jakarta Pusat. Memang dalam kunjungannya tadi Willy menuturkan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk mengecek atau reformasi dari rutan-rutan yang ada di Indonesia. Salah satunya Rutan Salemba ini dikunjungi untuk melihat uji kelayakan dari Rutan Salemba itu sendiri, karena ketika saya tanyakan kepada Willy mengenai apakah kunjungan ini bertujuan untuk melihat atau bertujuan untuk memantau pasca kaburnya 7 napi, dirinya enggan mengomentari lebih jauh. Namun perlu digarisbawahi bahwa kunjungan Willy ini memang ditujukan untuk mengecek Rutan Salemba, khususnya melihat para napi ini kabur lewat ventilasi, lewat terali yang ada di dalam rutan, lewat gorong-gorong yang kemudian mereka berhasil kabur, dan hingga saat ini 7 napi tersebut belum bisa ditangkap atau dalam tahap pengejaran. Memang Didi tadi ketika dalam tengah-tengah kunjungannya, Willy ini sempat terlihat oleh awak media, kemudian juga awak media beberapa meminta untuk ikut dalam kunjungan ke dalam. Namun karena keterbatasan tempat, akhirnya Willy juga memberikan kepada awak media untuk ikut ke dalam rutan, melihat langsung awak media pengecekan ke dalam rutan, sehingga tadi beberapa delegasi dari media diperkenankan untuk masuk ke dalam rutan, melihat pengecekan di dalam dan uji kelayakan untuk nanti kita tayangkan kepada media setelah Willy Aditya melakukan sidaknya di dalam, Didis. Oke.
Teguh, kemarin juga Inavis telah melakukan olah TKP dan apakah akan ada olah TKP lanjutan yang kemudian rencananya dilakukan hari ini? Baik, untuk olah TKP lanjutan kami belum mendapatkan informasi, namun sejauh pantauan saya tadi Didis, ketika perjalanan ke sini memang tidak ada pengetatan atau tidak terlihat para Inavis atau pihak kepolisian ini melakukan olah TKP. Sementara kami juga belum mendapatkan informasi apakah ada olah TKP lanjutan setelah ini atau di kemudian hari, karena kami pun di sini para awak media belum melihat adanya atau tindak tanduk olah TKP di sekitar rutan Salemba ini, Didis. Oke, pasca tahanan ini kabur, Teguh, apakah ada patroli khusus begitu yang dilakukan oleh pihak rutan maupun bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat di sekeliling area rutan, terutama yang berdekatan dengan permukiman warga? Baik, untuk pengetatan sendiri, saya melihat beberapa pihak rutan ini memang berjaga. Namun ketika ditanya apakah mereka berjaga karena pasca 7 narapidana ini yang kabur, tidak. Jadi ternyata memang sebelum para narapidana ini kabur, memang pengetatan di area rutan ini sudah dilakukan. Bahkan sebelum para 7 narapidana itu kabur. Dan sepanjang tadi saya menyusuri area-area rutan Salemba ini, memang pengetatan dilakukan di beberapa pintu masuk. Ini bukan berarti karena 7 narapidana yang kabur, namun memang pengetatan ini dilakukan setiap hari untuk melihat atau memantau para narapidana. Mungkin kalau misalnya siang hari saya tidak bisa membedakan, jadi karena para narapidana ini kabur ketika dini hari. Ketika siang hari ini pantauan saya memang pengetatan di area rutan Salemba ini cukup ketat. Namun ketika malam hari mungkin kenapa narapidana itu bisa lolos karena pengetatan tidak seketat ketika siang hari, Didis. Baik, terima kasih atas informasi dan juga laporannya, Teguh. Selamat bertugas kembali.